Jamaah, jamaah, alhamdulillah jamaah masih di Islami Tindak, masya Allah. Hari ini kita sedang membahas tema jangan jadi golongan ini saat Ramadan. Banyak banget tadi golongan-golongan yang nauzubillah kita jangan sampai ya. Termasuk tadi kalau misalnya kita di saat bulan suci Ramadan belum memaafkan orang lain. Makanya semua harus berterima kasih sama tim Islami Tindak. Betul, masya Allah. Selama menjelang Ramadan ini, Islami Tindak menayangkan tayangan membahas persiapan Ramadan. Betul, karena ilmu yang sangat penting supaya kita ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusyuk insyaallah. Betul. Nah, masya Allah, baik jamaah. Ini banyak banget nih pertanyaan yang maaf sekali belum bisa terjawab semua, tapi tentunya kita akan kasih kesempatan lagi. Insya Allah nih pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islami Tindak akan dijawab sama guru-guru kita. Makanya langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Kita langsung aja bacakan pertanyaan pertama ya. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah nih. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau puasa tapi masih suka bohong demi dapetin uang buat lebaran katanya Ustadz. Gimana Ustadz? Dengerin ya, mohon maaf, puasa itu bukannya puasa lahir, tidak makan tidak minum. Tapi sebenarnya ada puasa batin yang berkaitan dengan pahala puasa. Siapa yang berpuasa tidak makan tidak minum tapi dia berbohong, maka masuk kategori tidak mendapatkan pahala puasa. Dia cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Makanya hati-hati ketika berpuasa, jangan sampai melakukan kebohongan. Apalagi kebohongan demi mendapatkan yakni uang lebaran. Jadi ini masuk kategori 2. Dua ini kategorinya. Selain dia berbohong sehingga tidak ada pahala puasanya, yang dia cuma dapat lapar dan haus. Tapi ada yang kedua, apa itu? Yakni menghinakan diri. Oh iya, barang siapa yang mengemis, meminta-minta, itu seakan-akan, mohon maaf, berjatuhan daging wajahnya. Datang menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Hati-hati. Jangan di bulan Ramadan dia bohong kalau dia miskin, dia butuh supaya dikasihani. Ini hati-hati loh. Selain menyangkut pahala puasa, sehingga dia merugi, akan jadi orang yang terhina karena meminta-minta selain kepada Allah, menghinakan diri, jadi mengemis. Artinya kelak di hari kemudian dia akan memegang bara api, dia akan daging mukanya tidak ada. Artinya dipermalukan. Ayo, mumpung di bulan Ramadan bukan menerima tapi memberi. Sekali lagi, bukan menerima tapi memberi. Alangkah bagusnya kalau kita memberi makan orang, berbagi. Makanya sebenarnya zakat fitrah itu di ending Ramadan, di malam takbiran. Tapi alangkah bagusnya kalau di awal supaya orang miskin juga bisa berbagi. Masya Allah. Luar biasa. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan jamaah, kita baca pertanyaan kedua yang sudah masuk ke Instagram Islami Tindak dari @hamba_Allah. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, benar gak sih orang-orang yang puasa tapi malah meremehkan puasa orang lain itu bisa membatalkan puasa? Soalnya saya suka diejek-ejek, puasa saya nggak akan kuat full sama teman-teman saya. Waduh, Habib Utsman gimana nih, suka mengejek nih. Puasanya nggak akan. Artinya tertantang. Iya, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah Muhammad. Janganlah kalian mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi yang kalian olok-olok, yang kalian jelek-jelekin itu lebih baik daripada kalian. Saya misalkan ngejelekin Mikdad, boleh jadi Mikdad puasanya bagus, sholatnya rajin, sholatnya lebih khusyuk daripada kita, puasanya lebih benar, menahan lapar, haus, dan lebih bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangannya, tangannya, perbuatannya dijaga. Kita, ya kan, udah ngejek-ngejek, menghina, ya kan? Pertama, kita dosa kepada Mikdad. Kenapa? Menghinakan dia atau mengejek dia ataupun mencaci dia. Ini ada hablum minannas di sini. Ketika kita nggak minta maaf, bahaya kita. Mesti minta maaf sama orang yang kita ejek-ejek tersebut. Apalagi udah sampai fisiknya lah, sampai ke ininya lah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika dia mengejek orang lain, apakah puasanya batal? Itu tidak membatalkan puasa. Itu bukan salah satu golongan yang membatalkan puasa. Tapi itu membuat puasa Anda menjadi puasa yang sia-sia. Karena lisan Anda. Karena apa? Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan daripada lisan. Perbuatannya, pandangannya, perlakuannya, kelakuannya. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menikmati Ramadan dengan indah. Bagaimana caranya? Niat, ya Allah,
saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah saya diterima oleh Allah, maka saya puasa seluruh tubuh saya. Bukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bukan hanya lapar dan hausnya aja, tapi puasa semuanya. Pandangannya, perbuatannya agar apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi hamba Allah yang iqra'ul Quran, yang bangun malam dan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Tapi kita juga harus ingat ya, kita nggak boleh zalim sama orang juga. Betul. Ya. Lagi puasa, sayang banget udah nahan lapar, tapi ternyata ya sia-sia puasanya. Masya Allah. Baik Habib, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab. Baik, alhamdulillah jamaah, insya Allah nih tadi sudah 2 pertanyaan yang dijawab sama guru-guru kita. Sekarang saatnya kita masuk ke muhasabah dan nanti kita akan ditutup oleh doa dan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan guru. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Ramadan telah datang membawa senyuman dan tersenyum kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba lil abdi idza tanabah. Sungguh beruntung mereka hamba Allah yang mampu untuk menjarah semua pahala dan ampunan Allah yang disediakan pada bulan suci Ramadan. Mereka yang beruntung adalah mereka yang mampu menjaga dirinya dengan ketakwaannya. Mereka yang beruntung yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga mampu untuk menahan hatinya, menahan lisannya, menahan matanya, menahan telinganya, menahan kedua langkah kakinya untuk hanya pergi ke tempat-tempat yang baik. Maka tangannya pun ditahannya dalam hal menzalimi orang lain. Jangan sampai tangan ini mengambil hak orang lain. Justru tangan ini dipuasakan dari berbuat buruk. Dan di bulan suci Ramadan, tangan ini memperoleh pahala dengan membantu orang lain. Maka jadilah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar akan menjarah seluruh kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Setiap detik, menit, pahala yang Allah sediakan cukuplah menjadi bukti bahwa kita semua membutuhkan Ramadan. Oleh para sahabat yang berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, mereka menginginkan agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sebentar malam sudah masuk bulan suci Ramadan. Sehatkan kami, kuatkan kami, afiatkan kami ya Allah, agar bisa berkumpul di bulan suci Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islami Tindak, kepada guru-guru kita. Akhir kata saya Mikat Adausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.